Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para santri pesantren online yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu subhanahu wa taala an hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyid as-sanad al-azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi awlal fadlil jazim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pengajian kitab fikih bermadhab Syafi'i yang kebetulan pada hari ini pembahasannya adalah tentang siwak, atau kalau di bahasa Indonesia kan gosok gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. Fasal ini fis siwaki, menjelaskan tentang atau di dalam siwak. I'lam, hendaklah mengetahui siapa kamu, apa yang harus kamu ketahui. Annas siwaka, kepada sesungguhnya siwak. Siwak itu mislul ma'i, ialah seperti air. Waddabaghi, dan juga seperti menyamak. Tentang macam-macam air sudah dijelaskan pada pengajian edisi pertama, dan juga tentang sama ini sudah lengkap di channel pesantren online yang saya asuh ini. Tinggal para santri pesantren online mereview kembali di channel ini tentang materi-materi yang dibutuhkan. Bahwa siwak itu seperti air dan menyama. Sama di dalam apanya? Fi annahu, bahwa sesungguhnya siwak itu yang dikatakan sama dengan air, sama di dalam sisi annahu, sesungguhnya siwak itu mutahhirun, adalah sesuatu yang bisa mensucikan. Begitu juga dengan air. Air itu adalah sesuatu yang mensucikan. Sama juga begitu. Sama itu adalah proses yang bisa mensucikan barang yang najis. Akan tetapi perbedaannya antara siwak, air dan sama ini kullun minhuma, adapun masing-masing minhuma dari air dan dabghun itu mutahhirun anin najisi, ialah mensucikan dari benda-benda najis. Wasiwaku, sementara adapun siwak, mutahhirun anil qadari, ialah hanya bisa mensucikan anil qadari, dari membersihkan saja dari qadar, dari kotoran. Wa yutlaku, dan digunakan secara umum as-siwaku, apa siwak ini, tarotan, kadang-kadang ala makna istiyaq, dengan arti atau pengertian istiyaq, proses kegiatan menggosok gigi. Siwak itu kadang-kadang digunakan, istilah yang digunakan untuk proses atau kegiatan pekerjaan menggosok gigi. Watarotan, kadang-kadang alama, digunakan kata-kata siwak, istilah siwak ini digunakan kadang-kadang alama, terhadap sesuatu yustaku, yang digosokkan, bihi apa ma, nyatanya ma, min kulli khosin, berupa setiap sesuatu yang kasar, muzilin, yang bisa menghilangkan apa kullu khazinin ini. Wal udu, adapun kayu, aula, ialah lebih bagus atau lebih utama, lebih baik digunakan untuk siwak min ghairihi, daripada selainnya kayu.
Daripada batu ya lebih baik gosok giginya pakai kayu. Daripada misalnya tanah, lebih baik gosok giginya pakai kayu. Ini adalah proses gosok gigi di zaman dulu, zaman lampau. Seandainya pengarang kitab ini hidup di zaman 2020, mungkin Pepsodent, Close Up atau Ciptaden adalah aula min ghairihi, adalah lebih utama min ghairi daripada selain Pepsodent atau Ciptaden ataupun Close Up dan lain-lain. Pasta gigi dengan segala jenis, macam dan namanya. Wal aroku, adapun kayu arok, aula ialah lebih bagus untuk dijadikan siwak, alat untuk menggosok gigi, lebih bagus min sairil idan, dari semua potongan-potongan dahan kayu yang lainnya. Daripada kita gosok gigi dengan potongan dahan kayu kopi misalnya, lebih baik memakai potongan dahan kayu arok. Daripada kita gosok gigi dengan potongan kayu mahoni misalnya, lebih baik kita memilih potongan dahan kayu arok, begitu. Wasiwak, adapun siwak bil maknal awwali, dengan pengertian yang pertama, yaitu pengertian yang pertama maknal istiyaq, proses atau perbuatan menggosok gigi ini, min sunanil wudu'i, ialah termasuk sebagian dari sunnahnya berwudu. Adapun siwak dengan pengertian kegiatan atau perbuatan menggosok gigi ini adalah mustahabun, adalah disunnahkan. Fi kulli halin, kapan disunnahkan? Fi kulli halin, di setiap keadaan, kapan dan dimanapun berada, gosok gigi itu adalah sunnah, disunnahkan. Illa, kecuali tidak disunnahkan ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari jam 12 ke belakang, lis-shaim, bagi orang yang sedang melakukan puasa. Kenapa kok dikecualikan orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari? Fa innahu, karena sesungguhnya shaim, orang yang melakukan puasa, hina idin, ketika itu ba'da zawal, ketika itu setelah tergelincirnya matahari, gosok gigi setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa itu makruhun, adalah dimakruhkan, hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Artinya apa? Lebih baik ditinggalkan, karena akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tanzihan, dengan makruh tanzih. Sebenarnya istilah hukum makruh tanzih ini adalah istilah hukumnya madhab Hanafi. Kalau jumhur itu madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali, itu kan hukum ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Tetapi bagi madhab Hanafi, hukum itu ada 7. Ada wajib, ada fardu, ada sunnah, ada haram, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada mubah. Ada 7 perbedaannya. Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah larangan, tetapi larangannya itu tidak tegas. Larangannya tidak tegas. Sama, kalau haram itu kan larangan juga, tetapi kalau haram itu larangannya sangat tegas. Makruh tahrim juga larangannya larangan keras, tetapi kalau haram itu berangkat dari dalil qat'i, dalil yang tidak bisa ditawar-tawar lagi keharamannya, atau dalilnya itu sudah jelas menunjukkan madlulnya itu adalah haram. Namun kalau makruh tahrim itu dalilnya dalil dhanni, itu hanya perbedaan. Tapi lupakan saja, kita fokus kepada pembahasan tentang siwak, biar tidak kemana-mana pikiran kita, biar fokus, biar
memahami. Jadi orang yang berpuasa setelah jam 12 ke belakang itu malah makruh untuk gosok gigi. Kenapa? Karena pada saat jam 12 ke belakang itu adalah puncak tertinggi bau mulut bagi orang yang berpuasa. Sementara bau mulut orang yang berpuasa menurut Allah itu lebih harum aromanya daripada aroma minyak misik. Maka eman kalau dihilangkan bau mulut orang yang berpuasa itu, karena mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulu, dan akan menghilang al-karahatu, apa hukum makruh ini bagi orang yang berpuasa untuk gosok gigi bi ghurubis syamsi, dengan terbenamnya matahari. Ketika sudah terbenam matahari dan wayai buka puasa, orang yang berpuasa sudah tidak makruh lagi gosok gigi. Artinya ketika sehabis buka puasa sunnah melakukan gosok gigi. Gosok giginya dengan apa? Dengan kayu arok. Atau kalau tidak punya kayu arok ya pakai Pepsodent, Ciptaden, Ritaden, Close Up dan semacamnya. Wa huwa adapun siwak fi salasati mawadhi'ah, di 3 waktu-waktu tertentu, asyaddu, ialah lebih kuat. Lebih kuat apanya? Kuatnya istihbaban, kesunnahannya. Lebih sunnah daripada selain 3 waktu ini. Min ghairiha, dari selainnya, salasa mawadhi. Al-awwal, adapun waktu tertentu yang pertama, inda taghayyuri raihatil fami, ketika berubahnya bau mulut. Ketika mulut sudah mulai berubah baunya, min azmin, karena azam. Karena misalnya tidak berbicara terlalu lama. Orang kalau tidak berbicara kan biasanya mulutnya bau. Atau karena memang tidak makan dari pagi, jam habis tidur. Nah, ini biasanya habis tidur itu kan baunya Masya Allah. Kenapa? Karena memang tidak berbicara atau karena tidak makan semalaman. Maka ketika bangun tidur itu sangat disunahkan gosok gigi. Kenapa? Karena mulut mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mulut itu bau, bangun tidur mulut itu bau ya karena memang sukutun tawilun, diam yang begitu lama, semalaman berdiam diri, mulut tidak digunakan, tidak beraktivitas, atau tarkul akli, tidak makan semalaman. Maka ketika bangun tidur, mulut itu pasti siapapun orangnya akan mengalami bau mulut yang luar biasa, kecuali bayi yang belum pernah makan selain air susu ibunya, mulutnya biasanya tidak bau. Wa ghairihi, ay artinya min ajli asmin, gara-gara azam. Kila, dikatakan huwa, adapun azam ini sukutun tawilun, adalah diam yang lama. Wakila, dikatakan tarkul akli, azam yang dimaksud azam ini adalah tidak makan. Wa ghairihi, dan selainnya azam, ay ghairi azmin ka akli dhirihin, seperti misalnya makan makanan yang memiliki bau aroma karihin yang tidak sedap. Min sumin, seperti bawang putih, wa basolin, atau makan bawang merah, wa ghairihima, atau lainnya bawang putih ataupun bawang merah seperti jengkol ataupun pete. Nah, ketika kita makan makanan yang aromanya sangat menyengat dan itu mengganggu orang lain, maka pada saat itu kita disunnahkan, bahkan sangat-sangat disunnahkan untuk gosok gigi. Gosok giginya pakai apa? Pakai kayu arok. Kalau tidak punya, pakai yang punya. Yang penting gosok gigi bisa menghilangkan bau mulut yang ada di mulut kita. Wasanya, adapun waktu tertentu yang kedua, indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Nah, sebenarnya yang kedua ini sudah include kepada waktu yang pertama ketika mulut mengalami perubahan. Karena bangun tidur ini kan mulutnya bau ya karena sukutun tawilun atau tarkul akli, semalaman.
sebenarnya include kepada yang kedua. Maka yang kedua ini tidak perlu penjelasan yang begitu panjang. Wasalisu, adapun yang ketiga, indal qiyami, gosok gigi indal qiyami ketika mau melaksanakan ila sholati, sholat yang 5 waktu, fardan baik sholat fardu, au naflan ataupun sholat sunnah. Kita mau sholat duha misalnya, maka kita disunnahkan terlebih dahulu, bahkan sangat-sangat sunnah gosok gigi terlebih dahulu. Apalagi mau sholat yang wajib, maka sangat-sangat disunnahkan. Yang sunnah saja disunnahkan, apalagi sholat yang wajib, kan begitu. Alur berpikir hukumnya seperti itu. Sholat sunnah saja disunnahkan gosok gigi, apalagi sholat yang wajib. Al fardu aula minan nafli, kaidah fikihnya kan begitu. Al fardu aula minan nafli, bahwa yang wajib itu lebih utama daripada yang tidak wajib. Walaupun sholat siapa orang, sholatan kepada sholat dzati taslimatin, yang memiliki beberapa salam, kaduha, seperti duha. Misalnya antum semuanya sholat duhanya 6, berarti kalau 6 kan 3 kali salaman. 3 kali salaman. Walaupun antum mau sholat duha dengan salam yang banyak, itu tetap disunnahkan gosok gigi. Berarti gosok giginya, siwaknya, ketika assalamualaikum mau berdiri lagi kita siwakan. Assalamualaikum mau berdiri lagi siwakan, kan begitu. Wat tarawih, dan sholat tarawih. Kalau tarawih dilakukan dengan 20 rakaat kan berarti 10 kali salaman. Setiap salam berdiri siwak. Assalamualaikum berdiri lagi siwakan, berarti siwaknya 10 kali kalau tarawih. Kalau duha dilakukan 6 rakaat, 4 rakaat atau 2 rakaat, berarti tinggal menghitung berapa kali kamu melakukan salam. Siwaknya begitu. Wat tahajudi, dan sholat tahajud. Tahajudnya banyak, misalnya mau dilakukan dengan 1000 rakaat. Berarti kalau 1000 rakaat bagi 2 rakaat kan harus salaman. Berarti 500 kali siwakan. Ustuhibbah, maka disunnahkan, walau sholat, diralat ya, walau sholat, jika sholat siapa orang, sholatan dzati taslimatin, kepada sholat dzati taslimatin yang memiliki beberapa salam, kaduha wa tarawih, seperti sholat duha wa tarawih dan sholat tarawih, wa tahajud dan sholat tahajud. Ustuhibba, maka disunnahkan lahu, bagi orang yang mau sholat seperti itu. Apa yang disunnahkan? Ayyastakah, menggosok siapa orang yang mau sholat dengan banyak salaman itu, likulli rakaataini, untuk setiap 2 rakaat. Berarti setiap 2 rakaat kan assalamualaikum. Mau berdiri lagi berarti siwakan. Siwak, setelah itu 2 rakaat lagi assalamualaikum, berarti mau berdiri lagi siwakan. Caranya begitu siwaknya, untuk setiap kali 2 rakaat. Wa yata'akkadu, dan menjadi kuat kesunnahan as-siwaku, apa menggosok gigi ini, aidan juga inda qiraatil Qur'ani, ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Mau tadarusan misalnya, maka sebelum membaca Al-Quran siwakan terlebih dahulu. Wa indas firaril asnan, dan ketika menguningnya gigi, kacaan dulu, pakai kaca, diperiksa giginya ada yang kuning apa tidak. Kalau ada yang kuning, maka sunnah melakukan siwak atau gosok gigi. Wa fi mawadi'a ukhra, dan juga disunnahkan pada waktu-waktu tertentu lainnya yang tidak ditulis di dalam kitab ini. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf, terakhir sebelum diakhiri, siwak itu kan kayu arak itu kalau mau dijadikan siwak kan ada serabutnya. Berarti
sikat gigi dengan model yang dijual pada zaman sekarang itu sudah mewakili, artinya sudah persis sama dengan karakteristik siwak. Berarti kalau tidak punya siwak kayu arok, bisa dibeli di toko-toko terdekat saudara. Kalau tidak punya kayu arok, tidak sempat beli di toko-toko, pakai sikat gigi saja. Karena karakteristik sikat gigi yang biasa kita pakai itu sama dengan karakteristik siwak yang dianjurkan di dalam kitab ini. Bahkan kalau ditelaah lebih lanjut, sikat gigi yang diolesi dengan pasta gigi itu sangat optimal di dalam menghilangkan kuman-kuman yang ada di gigi. Lebih praktis dan lebih hemat dan lebih sempurna ketika gosok gigi dengan pasta gigi yang dijual di pasar-pasar daripada kayu arok. Dan memang konon ceritanya kayu arok itu memiliki hikmah-hikmah, rahasia-rahasia besar yang tidak bisa diungkap dengan nalar fikir manusia. Namun saya hanya sekedar menginformasikan sesuai dengan apa yang saya tangkap dengan nalar fikir manusia, bahwa pasta gigi yang dijual di pasar seperti Pepsodent, Ritaden, Ciptaden atau Close Up itu kandungannya saya kira lebih optimal di dalam membersihkan atau menghilangkan bau mulut yang terjadi pada mulut kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.